Ibu Nini, kalau kita bicara tentang kegiatan Ibu ya, Ibu aktif sebagai akademisi, kemudian di gereja, kemudian di ekonomi. Bahkan Bapak juga pernah menjadi anggota DPD RI dari Sulawesi Selatan ya, Pak Lita Bren. Dan adik Ibu sekarang, Ibu Lili Amelia Salurapa, SEMM, sekarang masih anggota DPD RI atau senator dari Sulawesi Selatan. Nah, bagaimana Ibu juga melihat keluarga ini, Bu? Artinya di mana-mana bisa aktif. Ya, puji Tuhan, itu tentunya itu dari panggilan ya. Tidak mungkin sesuatu itu akan timbul begitu saja. Itu pasti ada prosesnya. Ibu Lili juga mempunyai proses di dalam kariernya yang tentunya yang dilihat oleh masyarakat bahwa cocok untuk diangkat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah. Jadi itulah sampai sekarang dia masih menekuni jabatan itu, dan kalau Tuhan berkenan untuk periode kedua di tahun 2024 yang akan datang ya, itu semoga Tuhan berkenan dia boleh menjadi anggota lagi untuk periode kedua kalinya. Dan di sini Ibu lebih banyak sebagai pendoa dan penasehat, Bu ya, untuk mereka? Pasti. Dan memikirkan, menasehati apa yang mereka harus buat ya. Ya, tentu. Itu pasti. Karena saya adalah anak yang tertua dan memang sudah waktunya menjadi penasehat. Begitu, Bu ya? Iya. Iya. Ibu Nini, saya juga mau menanyakan ke Ibu ya. Ibu dikenal sebagai seorang perempuan yang inspiratif, sangat aktif melayani ke berbagai kota. Ibu sekarang di Jakarta, besok bisa nanti ke Makassar gitu. Ini kan kita sudah melewati 2,5 tahun pandemi COVID, Bu. Itu gimana Ibu menjalani masa-masa yang cukup berat itu selama ini? Saya kira atas perlindungan Tuhan kami biasa-biasa aja. Pelayanan juga bisa terjadi melalui Zoom. Ya, banyak apa yang saya bisa buat melalui pelayanan itu melalui Zoom saja. Jadi itu pun rapat keluarga pun, pertemuan keluarga melalui Zoom. Itu luar biasa Tuhan melindungi. Walaupun ya tentunya kecemasan itu sekali-sekali datang ya. Dan kami bersyukur bahwa selama secara global ya, selama masa pandemik itu perusahaan tetap jalan. Gitu, Bu ya? Iya, jadi di bagian transportasi itu saya bersyukur Pak Bren itu dan anak-anak mempunyai ide-ide yang Tuhan tentunya pimpin, di mana walaupun diizinkan bus-bus itu berjalan cuman boleh 4 orang di atas ya atau lebih dari itu, tetapi mereka menggunakan bagian bawah dari bus itu menjadi semacam trek ya yang bisa memuat logistik. Jadi maraklah logistik itu juga berjalan sehingga perusahaan itu tetap buka dan tidak ada pengurangan kru atau staff, berjalan saja. Cuman memang ada waktu yang maksimal itu sulit. Gaji pegawai itu mungkin tidak full dibayar ya, tetapi ada jalan keluarnya nanti kalau dana ada cukup dibayar kembali. Jadi mereka menjadi kayak simpanan juga ya, sehingga mereka tidak merasa terlalu dampak ekonomi terlalu berdampak kepada staf dan karyawan dan kru-kru bus. Dan itu tentunya karena anugerah ya, pimpinan Tuhan, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Dan puji Tuhan bisa aja tidak terasa tercekam. Tetap sukacita ya. Dan memang kami punya prinsip bahwa seperti Roma 12 ayat 12 mengatakan bahwa jangan sukacita kita itu hilang karena kecemasan yang terjadi atau kondisi-kondisi yang tidak kerumitan ya yang dialami. Karena dengan demikian kerumitan-kerumitan ini akan membuat kita bertekun dalam doa, dan itulah yang kami lakukan sekeluarga sehingga ya kami tetap sukacita dalam Tuhan tentunya, dan tetap menjalani masa pandemik itu selama 2 tahun dan akhirnya sampai sekarang.
Walaupun itu tetap juga masa pandemik itu mempengaruhi, tetapi puji Tuhan semuanya boleh berjalan dalam Iya. pemeliharaan Tuhan. Ya,